Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang bertakhta di dalam sakramen Maha Kudus atas belas kasih-Nya yang terus mengalir dan menggarami kehidupan umat manusia melalui pewartaan Injil yang terus berlangsung sampai hari ini. Korban diri Tuhan yang agung itu telah membaharui jalan sejarah umat manusia. Tidak semua orang Kristiani hidup sesuai dengan nilai-nilai Injil. Ada yang menjadi sebab penderitaan banyak orang. Namun tidak sedikit nilai-nilai Kristiani terus mengalir dan mewarnai kehidupan bangsa-bangsa. Dan kita terus berdoa kepada Dia yang bertakhta di dalam sakramen Maha Kudus agar tetap memfasilitasi karya pewartaan kerajaan Allah, berapapun korban diri yang dituntut dari kita. Saya yakin pencapaian episode ke-100 ini tidak lain daripada buah penyelenggaraannya. Sebagai pribadi, saya bersyukur boleh turut memberi sumbangan kecil bagi pemeliharaan kerohanian umat Allah dalam gerakan adorasi abadi Puspita, Surabaya. Tema refleksi kita hari ini adalah Yesus Kristus, Raja semesta alam yang akan segera datang kembali. Renungan episode ke-100 ini sekaligus menutupi refleksi khusus menghormati Kristus Raja, mengakhiri masa biasa, dan menghantar saudara-saudari memasuki masa Advent. Banyak orang mungkin melihatnya sebagai kebetulan belaka. Namun bagi saya pribadi, episode ini menjadi mahkota bagi sebuah periode, sekaligus menjadi titik tolak memasuki periode pesiarahan yang baru. Betulkah Yesus akan datang kembali? Kitab Wahyu bab 22 ayat 7 dan 12 menyatakan dengan sangat jelas, "Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya." Kedatangan kembali Yesus membawa dua akibat, yakni sukacita abadi bagi orang beriman yang setia kepadanya, dan siksa abadi bagi orang-orang yang mengingkarinya. Kitab Wahyu bab 20 ayat 11-15 memberi kesaksian. "Aku melihat satu takhta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu." Tentu kita berharap agar nama kita tertera di dalam kitab kehidupan. Apa yang harus kita lakukan? Tidak luar biasa karena melekat pada kehidupan sehari-hari. Apa yang kamu lakukan untuk salah seorang dari antara saudara-saudariku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Demikian kata Yesus. Tindakan itu adalah memberi makanan bagi yang lapar, minuman bagi yang haus, pakaian bagi yang telanjang,
penginapan bagi orang asing, kunjungan bagi yang sakit dan terpenjara. Semua itu pada akhirnya merujuk ke perintah utama yang menjadi inti pewartaannya, yakni kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mungkin ada yang masih bertanya, mengapa kita harus melakukan semua kewajiban ini? Karena walaupun terlihat sederhana, perwujudannya menuntut korban diri yang tinggi. Di sini Tuhan kita memberi gambaran sukacita apa yang menanti murid-murid yang setia. Mari kita membaca kitab Wahyu bab 21 ayat 9 sampai 14. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir. Lalu ia berkata kepadaku, "Marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba." Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis nama ke-12 rasul anak domba itu. Saudara, kutipan ini mengingatkan kita akan janji Yesus yang diucapkan kepada para murid dalam perjamuan akhir sebelum wafatnya. Pertama, Yesus berdoa bagi keselamatan umat yang ditinggalkannya, karena umat inilah yang kelak menjadi pengantin surga baginya. Itulah Yerusalem baru, tubuh mistik Kristus, gereja kudus. Setiap orang yang setia padanya menjadi bagian dari tubuh mistik yang akan menyatu dengan Sang Anak Domba. Kedua, tempat yang disiapkan Yesus itu menjawab janjinya sendiri ketika ia berkata, "Aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, agar di mana aku berada, di situ kamu pun berada." Sungguhkah Yesus akan datang kembali dan memenuhi janjinya? Logika manusia sendiri dapat menjawabinya. Untuk memperoleh umat kecintaannya ini, Yesus rela merentangkan tangannya di kayu salib dan mati sebagai orang terhina. Penghinaan ini ditanggung dengan sabar untuk memberi pesan bahwa pribadi manusia itu begitu berharga di mata Tuhan. Sesuatu yang diraih dengan korban yang besar tak akan disia-siakan. Alasan semua itu sudah diungkapkan Yesus sendiri ketika berdialog dengan Nikodemus dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam diri manusia ada gambaran ilahi ketika ia diciptakan. Tuhan tidak akan mengkhianati gambarannya sendiri. Para adorator sekalian, siapkanlah hatimu. Penyelamat kita pasti akan datang, tetapi kita tidak tahu kapan dan di mana. Lakukanlah kebaikan sesuai perintah Injil. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang membencimu,
Layanilah sesama sejauh bisa, dan jangan mengabaikan rahmat pengudusan yang mengalir dari kerahimannya dalam pertobatan. Kita pasti diselamatkan. Tuhan Yesus Kristus, di bentangan cinta-Mu yang luas melebihi samudra, kami bermadah memuliakan nama-Mu. Tak ada raja yang lebih agung daripada kemuliaan-Mu. Tak ada penguasa yang lebih penuh belas kasih daripada kerahiman-Mu. Pada aliran kasih-Mu yang memancar dari gerbang Yerusalem baru, izinkan kami memandang kemuliaan-Mu yang agung dan meresapkan cinta-Mu yang memberi hidup. Sadarkanlah kami selalu untuk senantiasa berjaga-jaga, agar ketika Engkau datang kembali, Engkau menemukan pelita kami bernyala dan siap menyambut-Mu. Amin.